Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswik Al-Azhar dengan NIM 21030101075. Saya akan mengerjakan tugas pidato yang diberikan oleh Pak Denny Permadi selaku dosen pengapu Bahasa Indonesia. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Bung Hatta, Bapak Ibu dosen dan karyawan Universitas Bung Hatta yang berbahagia, serta sivitas akademika yang saya banggakan. Bulan ini adalah bulan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Sebuah peristiwa yang sangat amat bersejarah di bulan ini, tepatnya 17 Agustus 1945, yaitu proklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, sampai hari ini bangsa Indonesia telah menikmati alam kemerdekaan selama 63 tahun. Dalam memperingati HUT RI yang ke-63 ini, telah banyak pendapat dan komentar telah diluncurkan di berbagai media tentang makna kemerdekaan. Umumnya mereka menyatakan bahwa secara fisik Indonesia memang telah merdeka. Namun ditinjau dari nilai hakikat kemerdekaannya, maka tujuan kemerdekaan itu masih jauh dari harapan. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat tujuan negara, yaitu untuk membentuk pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia. Tujuan negara yang sangat luhur tersebut telah dipikirkan, digagas, serta dituangkan dalam sebuah dokumen negara, sehingga negara dan kita sebagai warga negara yang baik berkewajiban untuk melaksanakan dan mencapai tujuan tersebut. Tetapi, apakah tujuan negara tersebut yang merdeka tersebut sudah mencapai di usia yang 63 ini? Sebagai warga yang baik, kita harus melihat, mendengar, membaca, dan mengintrospeksi diri kita. Apakah selama 63 tahun kemerdekaan negara ini, kita telah berbuat banyak untuk negara kita, atau bahkan kita sudah dalam penjajahan dalam bentuk lainnya. Kita perlu bangga ketika negara berhasil membangun di segala bidang. Bahkan negara kita pernah dijuluki sebagai macannya Asia. Gemah Ripah, Lok Jinawi, Parifan Java, dan Jamrud di Katulistiwa, dan lain-lain sebagainya, masih banyak. Tetapi kebanggaan tersebut jangan menyebabkan kita menjadi lengah, kemudian terbuai oleh kata-kata indah yang menyebabkan kita kembali terjajah. Peserta upacara yang berbahagia, 60 tahun kita telah merdeka, 60 tahun kita telah terlepas dari belenggu penjajah. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Imran ayat 7. Kemerdekaan itu harus kita syukuri dengan berbagai macam upaya, agar segala jenis penjajahan dapat kita lalui dengan penuh ketenangan. Sebab kita memang telah merdeka dari bentuk penjajahan kuno, tetapi kita jangan terjebak dengan bentuk penjajahan baru. Bentuk penjajahan baru tersebut dapat berupa tidak siapnya kita untuk menjadi bangsa besar yang dapat berdiri sendiri, bangsa yang bodoh dan miskin, sehingga kita hanya menjadi bangsa yang pandai memakai tanpa pandai membuat. Sikap hidup serta instan yang menyebabkan kita malas untuk belajar, berjuang, dan memperoleh kemenangan. Hidup yang serba instan menyebabkan kita malas untuk berjuang.
malas untuk belajar, dan pada akhirnya bangsa kita menjadi terpuruk. Itu. Allah berfirman, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang mereka berikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekoyong-koyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Peserta upacara yang berbahagia, agar kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dapat kita lestarikan, maka kita harus memiliki yang pertama, karakter kompetitif. Karakter yang memiliki esensi sebuah mentalitas dan watak yang mendorong adanya semangat belajar yang tinggi. Pembudayaan karakter ini akan mendorong minat untuk terus melakukan pembelajaran dalam memahami sekaligus mengatasi persoalan yang kita hadapi. Karakter kompetitif ini akan mendorong adanya upaya perbaikan secara terus-menerus dan bertahap ketika menghadapi persaingan yang semakin berat. Dalam kenyataannya, hanya dengan karakter kompetitiflah suatu bangsa dapat mempertahankan keunggulan daya saingnya dengan negara lain. Bahkan di era knowledge-based economy, dengan karakter kompetitiflah suatu bangsa mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka. Allah berfirman, yang artinya andaikan penduduk suatu negara mau beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ajaran-ajaran Allah itu, maka kami azab mereka, karena perbuatan mereka sendiri. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Yang kedua, karakter yang harus kita miliki yaitu karakter inovatif. Karakter inovatif adalah watak dan mentalitas yang selalu mendorong kita dalam melakukan inovasi-inovasi baru pada berbagai hal. Pada hakikatnya, inovasi hanya dapat diciptakan setelah melalui serangkaian proses belajar. Secara kolektif atau lazim didengar dengan learning curve. Gitu. Bangsa yang maju dan modern memiliki sejumlah learning curve yang dapat menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya proses inovasi. Mentalitas inovasi tidak lepas dari proses belajar, termasuk belajar dari kesalahan dan kegagalan di masa lalu. Allah berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepatutnya berlaku keputusan kami terhadap mereka. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Isra ayat 16. Peserta upacara yang berbahagia, kemerdekaan adalah proses pembebasan politik dari penjajahan asing. Setelah kemerdekaan adalah masa berlanjutnya proses pembebasan sosial masyarakat dari kemiskinan, ketidakpedulian, kebodohan, ketergantungan, dan berbagai bentuk kendala yang membatasi kita dalam berinovasi. Mengembangkan pilihan-pilihan sah dan sukses dalam menghadapi masa depan. Semoga dengan upacara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-63 ini kita semua benar-benar merdeka dan hidup sesuai dengan tujuan kemerdekaan tersebut. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.